Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Goodbye Honey yang dirilis pada tahun 2020. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang tampak disekap oleh seseorang di ruang bawah tanah. Terungkap wanita itu bernama Soti. Di sana Soti berusaha keras untuk mencari jalan keluar dengan cara merusak gagang pintu. Akan tetapi karena suara-suara bising yang dibuat oleh Soti ternyata membuat pria yang menyekapnya datang ke ruang bawah tanah. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Dawn yang sedang mengendarai mobil besar. Ia memiliki sebuah bisnis bernama Net Haul & Go, di mana bisnisnya itu menyediakan jasa pengangkutan barang untuk pindahan rumah. Karena dia merasa sangat kelelahan bekerja seharian penuh dan juga ia menahan rasa kantuk, pada akhirnya Dawn memutuskan untuk menepi di sebuah tempat bernama Chokohan dan segera beristirahat di sana. Tetapi sebelum tidur, Dawn ingin membersihkan bagian depan truknya yang sangat kotor akibat ranting-ranting pohon. Setelah selesai membersihkan truknya, Dawn langsung masuk ke dalam truk dan segera beristirahat. Tak lupa dan menutup jendela dan juga mengunci pintu rapat-rapat agar tidak ada yang bisa masuk ke dalam truknya. Baru saja akan tidur dan dikagetkan dengan suara-suara yang ternyata berasal dari seorang wanita misterius. Wanita misterius itu berteriak ke arah truk Dawn dan dia ternyata ingin meminta bantuan pada Dawn. Pada awalnya Dawn tidak ingin membantu si wanita itu, tetapi karena Dawn merasa kasihan, akhirnya ia mulai membuka sedikit jendelanya. Wanita itu menyuruh Dawn untuk menelpon polisi karena dirinya sedang dalam bahaya. Baru saja mereka berbicara, tiba-tiba Dawn mendapatkan telepon dari salah satu pelanggannya. Dan pun lebih memilih mengangkat telepon dari pelanggannya daripada berbicara dengan wanita tersebut. Berkali-kali wanita itu menyuruh Dawn menelpon polisi, namun Dawn tidak mau mendengarkannya. Pelanggan dari Dawn menanyakan Dawn di mana lokasinya saat ini. Dawn pun langsung menjawab bahwa dirinya saat ini berada di Chokohan. Si wanita yang merasa kesal pada Dawn yang terus saja menelpon orang langsung merebut HP milik Dawn. Karena aksi yang dilakukan oleh si wanita tersebut membuat HP milik Dawn terjatuh dan seketika rusak total. Dawn pun segera turun dari truk dan memarahi si wanita karena telah merusak HP-nya. Setelah HP-nya rusak, wanita itu kemudian langsung masuk ke dalam truk Dawn dan menyuruh Dawn untuk segera pergi dari tempat ini. Dawn yang mendengar hal tersebut menjadi sangat bingung. Dawn di sana mulai menanyakan nama dari wanita itu dan terungkap wanita itu bernama Phoebe. Phoebe menjelaskan secara singkat bahwa dirinya disekap oleh seorang pria selama 4 bulan di ruang bawah tanah. Beruntungnya ia berhasil kabur dan bertemu dengan Dawn. Mendengar cerita dari Phoebe, Dawn pun berencana untuk membawa Phoebe menuju ke kantor polisi. Saat ingin pergi dan menyadari bahwa kunci truknya menghilang begitu saja. Ia dan Phoebe sudah mencari di dalam truk itu namun tak kunjung menemukannya. Karena hal tersebut dan berasumsi kalau kunci truknya terjatuh saat dirinya keluar dari dalam truk. Ketika menelusuri sekitaran truk dan sama sekali tidak menemukan kuncinya. Karena Phoebe sangat takut dengan pria yang menyekapnya, Phoebe memaksa Dawn untuk membuka truk bagian belakang dan mereka akan bersembunyi di dalamnya. Awalnya Dawn menolak, tapi Phoebe mengancam akan memukul Dawn menggunakan tongkat jika dia tidak mau melakukan apa yang dikatakan oleh Phoebe. Dengan terpaksa dan menuruti semua perkataan dari Phoebe dan mereka segera bersembunyi di belakang truk yang berisi banyak barang-barang. Saat Phoebe lengah, kesempatan itu kemudian diambil oleh Dawn untuk menjatuhkan Phoebe dengan menggunakan garpu rumput. Setelah terjatuh, tiba-tiba saja perut Phoebe terluka karena dia menyembunyikan benda tajam mirip seperti jarum berada di balik bajunya. Karena ia sedikit terluka, Phoebe pun tidak bisa melakukan apa-apa. Pada awalnya, Dan memaksa Phoebe untuk keluar dari dalam truknya karena Dan mengira kalau itu hanya akal-akalan Phoebe agar bisa merampoknya. Namun untuk meyakinkan Dawn, Phoebe mulai bercerita tentang apa yang sudah terjadi. Baru saja ingin bercerita yang sebenarnya, mereka mendengar suara-suara dari luar truk. Di sana Phoebe merasa sangat takut kalau dirinya tertangkap lagi. Maka dari itu Dan segera keluar dari truk itu dan ia melihat 2 orang pria yang bernama Tyler dan Zack. Pada awalnya Dan mengira kedua pria tersebutlah yang telah menyekap Phoebe. Oleh karena itu Dan tidak akan berbicara mengenai Phoebe di depan mereka. Kebetulan kunci truknya hilang dan ia tidak bisa pergi kemana-mana. Dawn langsung meminjam HP milik pria tersebut.
Awalnya kedua pria itu merasa ragu-ragu untuk meminjamkan telepon milik mereka. Setelah sekian lama berpikir, akhirnya Zack langsung memberikan HP-nya. Pada saat Dawn menelpon polisi, ia secara tidak sengaja melihat samping truknya telah dicoret-coret menggunakan piloks oleh mereka berdua. Dawn pun jadi sangat marah pada Zack dan Tyler. Mereka berdua pun berkata bahwa bukan mereka yang melakukan hal tersebut. Karena terus saja dituduh oleh Dawn, Zack langsung mengambil paksa HP miliknya dan tidak akan meminjamkan teleponnya lagi. Saat mereka berdua ingin pergi, Dawn memohon pada mereka untuk meminjamkan teleponnya sekali lagi. Zack yang mendengar hal tersebut langsung menyuruh Dawn untuk mengguyur tubuhnya dengan menggunakan air. Sebagai imbalannya, mereka akan meminjamkan telepon. Dawn pun segera menuruti permintaan mereka. Tapi bukannya memberikan ponsel, mereka berdua malah menyuruh Dawn untuk mengisi botol tersebut menggunakan air kencingnya. Dawn yang mendengar hal itu lagi dan lagi mengikuti perintah dari mereka berdua. Setelah Dawn buang air kecil, ia langsung memberikan botolnya pada mereka. Akan tetapi ternyata Dawn hanya dikerjai saja dan mereka langsung pergi dari tempat tersebut. Dawn pun seketika terdiam karena dirinya sudah dikerjai oleh dua remaja tersebut. Phoebe yang tahu kalau Dawn dikerjai oleh dua remaja mengatakan pada Dawn kalau bukan merekalah yang telah menyekapnya. Yang telah menyekap Phoebe kira-kira seusia Dawn. Dawn yang mendengar hal tersebut menjadi sangat marah pada Phoebe kenapa dari tadi ia tidak memberitahunya tentang ciri-ciri dari pria yang telah menyekapnya. Phoebe yang tidak bisa melakukan apa-apa hanya bisa meminta maaf pada Dawn. Karena Dawn sudah sangat lelah, ia pun memutuskan untuk tidur saja. Sebelum tidur, Phoebe meminta waktu Dawn sebentar untuk menceritakan apa yang telah terjadi pada Phoebe. 7 tahun yang lalu pada saat Phoebe berumur 17 tahun, ia dan teman-temannya yang bernama Shotty dan Whitney sedang keluar jalan-jalan. Lalu saat tiba di rumah Whitney berencana untuk mengajak teman-temannya untuk meminum minuman keras. Karena mereka berdua tidak punya uang, Whitney memiliki ide dengan cara mencuri minuman keras milik ayahnya secara diam-diam. Shotty dan Phoebe yang mendengar hal tersebut langsung setuju dengan ide Whitney. Ketika Whitney berhasil mencuri minuman tersebut dari dalam rumahnya, tiba-tiba ayah dari Whitney langsung menembak Whitney dari belakang karena dia mengira bahwa dia merupakan seorang penyusup. Ayah dan ibu Whitney menjadi sangat bersedih setelah melihat kematian dari Whitney. Begitu juga dengan Phoebe dan Shotty yang merasa sangat bersedih. Setelah membunuh putrinya sendiri, ayah Whitney pun akhirnya dipenjara selama bertahun-tahun. Di situ ia masih tidak terima dengan kematian Whitney. Maka dari itu setelah dia bebas dari penjara, dirinya langsung mengincar dan menyekap Phoebe dan Shotty karena mereka berdua juga terlibat dalam kematian Whitney. Setelah berhasil menculik Phoebe dan Shotty, mereka berdua disekap di ruangan yang kecil. Setiap hari ia akan memberikan makanan pada mereka berdua. Sampai pada suatu hari, Phoebe dan Shotty berencana untuk memberontak dan melawan ayah Whitney agar mereka bisa keluar dari tempat itu. Akan tetapi saat Shotty mencoba memberontak, ayah Whitney tiba-tiba saja menembak Shotty sehingga dia pun tewas seketika. Phoebe yang melihat Shotty mati seketika terdiam dan tidak bisa melakukan apa-apa. Setelah kejadian itu, Phoebe kemudian disekap di ruang bawah tanah. Secara pelan-pelan, Phoebe mulai mengambil benda tajam yang berada di bulatan kursi dan menyimpan benda tersebut di tangannya. Tak lama kemudian, ayah Whitney datang kembali dan langsung membawa Phoebe pergi menggunakan mobilnya. Rencananya, ia akan membawa Phoebe ke sebuah tempat yang sangat jauh dari orang-orang agar ia bisa menyiksa Phoebe sesuka hatinya. Di tengah perjalanan, ketika ayah Whitney buang air kecil, Phoebe langsung keluar dari dalam bagasi dan segera membuka lakban yang mengikat tangannya dengan menggunakan benda tajam yang ia dapat tadi di kursi. Setelah berhasil membukanya, Phoebe langsung berlari untuk menjauhinya, dan di sanalah Phoebe bertemu dengan Dawn. Di sana mereka berdua pun mulai berbincang-bincang satu sama lain mengenai keluarga dari Phoebe setelah ia diculik. Phoebe mengatakan bahwa dirinya sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Ibunya telah lama meninggal sedangkan ayah Phoebe sudah tidak peduli lagi dengannya. Setelah bercerita panjang, Dawn memutuskan untuk tidur sebentar karena ia sudah sangat-sangat kelelahan. Singkat cerita, Dawn pun sudah terbangun dari tidurnya. Ketika Phoebe ingin mendekati Dawn, Phoebe menyadari bahwa kursi yang diduduki oleh Dawn merupakan kursi dari sosok pria yang telah menyekapnya. Itu terbukti ketika Phoebe menaruh kembali bulatan tajam itu, kursi itu benar-benar cocok, yang artinya kursi itu milik pria yang telah menculiknya.
Di sana Dawn langsung menjelaskan bahwa kursi itu dimiliki oleh pria bernama Cass Roddick dan Dawn telah mengenalnya sejak lama. Dawn yang mengetahui hal tersebut merasa sangat panik karena yang menelpon sebelumnya itu adalah Cass Roddick dan Dawn sempat mengatakan lokasinya saat ini berada. Kemungkinan besar sebentar lagi Cass Roddick akan datang ke tempat tersebut untuk mencari Phoebe. Tak berselang lama terdengarlah suara mobil yang ternyata dialah Cass Roddick yang ingin mencari keberadaan dari Phoebe. Karena Cass sudah datang dan berencana untuk mengalihkan perhatian dari Cass dengan Phoebe disuruh berlari jika mendapatkan kesempatan. Setelah Dawn keluar dari dalam truk, Cass menanyakan kenapa Dawn ditelepon berkali-kali tidak ada jawaban. Kemudian Dawn menjelaskan bahwa HP-nya rusak dikarenakan gadis misterius yang tiba-tiba saja merusak ponselnya. Dawn juga berbohong dengan mengatakan kalau gadis itu sudah pergi entah kemana. Cass yang merasa tidak percaya segera turun dari mobil dan akan masuk ke dalam truk milik Dawn. Beruntung saja Phoebe sudah berhasil keluar dari dalam truk dan ia sedang bersembunyi di semak-semak. Dari kejauhan, Phoebe melihat Cass yang mengeluarkan sapu tangan dan ingin membius Dawn. Phoebe yang melihat hal tersebut tidak akan membiarkan Cass menyakiti Dawn begitu saja. Oleh karena itu, Phoebe turun tangan dan mulai menyusup ke dalam mobil milik Cass. Sementara itu di dalam truk, Cass pun sadar bahwa Dawn telah menyembunyikan keberadaan dari Phoebe. Oleh karena itu, Cass langsung membius Dawn di tempat. Di dalam mobil Cass, Phoebe berusaha mencari barang yang bisa ia gunakan untuk melawan Cass. Pada akhirnya Phoebe menemukan sebuah pistol milik Cass dan ia langsung menyembunyikannya di balik pakaiannya. Saat keluar dari mobil, tiba-tiba dari belakang Cass muncul dan langsung menyeret Phoebe menuju gerbong belakang milik Cass. Phoebe yang tengah terkunci tidak tinggal diam saja. Ia berusaha mendobrak pintu itu berkali-kali. Sementara itu di dalam truk, akhirnya Dawn sadar juga dan mulai mencari barang-barang yang bisa mengalahkan Cass. Setelah selesai mencari barang yang diperlukan, Dawn langsung naik ke atas truk dengan bantuan tumpukan kotak. Di atas sana Dawn berencana membuat sebuah bom api dengan bahan-bahan seadanya untuk bisa membunuh Cass. Kemudian di bawah mobil, Cass pun merasa kebingungan mencari keberadaan dari Dawn yang menghilang begitu saja. Di sini Cass masih belum menyadari bahwa sebenarnya Dawn berada di atas truk. Di sisi lain, ketika Phoebe mengecek peluru pada pistolnya, sayangnya tidak terdapat satupun peluru. Oleh karena itu, Phoebe berusaha dengan keras mendobrak pintu itu hingga pintunya sedikit penyok. Kesempatan itu kemudian diambil oleh Phoebe untuk membuka kunci pada pintu tersebut. Setelah berhasil membukanya, Phoebe melihat Dawn yang berada di atas truk. Phoebe kemudian mulai berlari menuju ke belakang truk untuk mencari peluru karena sebelumnya Phoebe sempat melihat peluru. Setelah mengisi peluru pada pistolnya, Phoebe langsung menodongkan pistolnya mengarah ke Cass. Di sana, Cass mulai pasrah dan malah menyuruh Phoebe untuk membunuhnya saja karena saat ini dirinya sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Semenjak kematian Whitney, istrinya telah pergi meninggalkan Cass. Cass secara perlahan-lahan mulai mendekat ke arah Phoebe dan mulai menekan pelatutnya sebanyak 5 kali. Akan tetapi tidak terjadi apa-apa. Cass akhirnya sadar bahwa Phoebe tidak benar-benar mengisi amunisi pada pistolnya. Saat Phoebe ingin keluar dari dalam truk, Cass menyuruhnya untuk diam dan jangan bergerak dari atas truk dan langsung melempar bom api buatannya mengarah ke Cass, dan Phoebe langsung menutup gerbong truk tersebut sehingga Cass tewas karena terbakar. Setelah kejadian itu, dan mulai turun dari truk dan ia akhirnya menemukan kuncinya yang ternyata berada di atas truk karena sebelumnya ia sempat membersihkan truknya dari ranting pohon. Dawn dan Phoebe mulai merenung atas kejadian yang mereka dapatkan hari ini. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.